Terima kasih Anda pemirsa Kompas TV masih setia bersama kami di Sapa Tahun Baru 2022. Kita sebentar lagi akan menantikan bagaimana tahun baru disemarakan bersama di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di ibu kota Jakarta dan wilayah Sumatera, begitu ya. Dan buat saudara yang menyaksikan Sapa Tahun Baru 2022 di Kompas TV, yuk sama-sama nonton TV-nya, siapin trompetnya karena kita juga nanti akan bersama-sama hitung mundur, tapi yang ada di rumah saja begitu ya. Ya, kalau misalnya nanti kita meniup trompet di sini, pertama nggak ada propertinya, kedua nanti berisik gitu ya. Iya benar. Karena kita pakai masker nggak bisa tiup juga gitu ya. Dan kita juga akan melihat bagaimana suasana malam pergantian tahun di sejumlah daerah. Kira-kira ada di Medan, terus ada di Bandung, dan juga di Surabaya. Nah, kita juga akan langsung saja menyapa rekan-rekan jurnalis Kompas TV dari Surabaya, Bandung, dan Medan. Yang pertama kita juga akan menyapa dulu, ada dari Surabaya Mas Alfian Rahman. Kemudian di Bandung ada Jawa Barat, maksud kami ada Reza Pratama, dan ada juga di Medan, Sumatera Utara, Jaka Priyatna. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat malam Mas Alfian, jadi bisa diceritakan kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV seluruh Indonesia. Jadi seperti apa perayaan Tahun Baru di Surabaya? Ya, selamat malam Valen dan juga Reza. Terkait perayaan malam pergantian Tahun Baru 2021 ke 2022 memang tidak hampir jauh berbeda dari tahun sebelumnya karena kita masih dalam masa pandemi. Otomatis otoritas pemerintah daerah baik pemerintah kota Surabaya maupun provinsi Jawa Timur ini memberlakukan pembatasan perayaan malam tahun baru seperti tempat saya melaporkan saat ini, Reza dan juga Valen. Ini tempat saya ini di Jalan Gubernur Suryo, merupakan salah satu jalan yang diberlakukan physical distancing dari 4 ruas jalan lainnya seperti Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, Jalan Pemuda, dan Jalan Maijen Sungkono. Hal ini merupakan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membatasi mobilitas warganya yang datang baik dari luar Surabaya masuk ke Surabaya ataupun yang berada di dalam Surabaya yang hanya ingin muter-muter atau konvoy untuk merayakan malam tahun baru sendiri. Tidak hanya di pusat kota Surabaya sendiri, namun ada 2 ring lainnya yang ring perbatasan. Ada 8 titik perbatasan yang dilakukan filterisasi masuk ke kota Surabaya. Namun filterisasi ini berbeda dengan penyekatan di masa PPKM dan juga PSBB lalu. Filterisasi ini hanya diberlakukan bagi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan khusus datang ke Surabaya, maka diminta untuk putar balik. Berbeda halnya mereka jika memiliki kepentingan khusus, emergensi, ataupun memiliki kepentingan untuk bekerja, maka diizinkan untuk masuk ke kota Surabaya. Hal serupa pun dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya yang menyiagakan personil lebih dari 3.000 personil untuk pengamanan malam pergantian tahun baru ini. Di tempat saya ini memang sangat sepi seperti yang berada di belakang saya. Dilakukan penyekatan jalan menggunakan barier dan mobil maupun motor ataupun kendaraan lainnya tidak diperbolehkan melewati jalan ini. Namun saat ini saudara, saya juga mendengar sayup-sayup suara petasan kembang api yang tidak berada lebih jauh dari tempat saya. Yang jelas di sini memang masyarakat di Jawa Timur masih bisa merayakan, namun dengan cara yang sederhana dan pembatasan di keluarga masing-masing. Seperti itu, Reza dan juga Valen. Oke, itu dia ya, di Surabaya bisa merayakan tapi dengan sejumlah protokol kesehatan dan juga pembatasan wilayah di sana. Selanjutnya kita lihat perayaan malam pergantian tahun di Bandung, Jawa Barat. Ini namanya sama kayak saya, ada Reza di sana. Reza, di belakang Anda ini padat sekali, macet di Bandung, Jawa Barat. Lalu seperti apa suasana malam pergantian tahun di sana? Karena sebentar lagi akan berganti tahunnya jadi tahun 2022. Ya, terutama upaya kepolisian untuk mengurai kemacetan di daerah Anda. Ya baik, Valen, Reza dan juga saudara, suasana malam perayaan pergantian tahun baru di kota Bandung, Jawa Barat ini, tepatnya saya melaporkan di kawasan Asia Afrika saat ini memang ramai sekali sejak sore tadi. Pengunjung baik dari Bandung ataupun dari luar kota Bandung ini sudah ramai mengunjungi kawasan Asia Afrika mulai dari jam 4 sore tadi kami pantau di sini hingga saat ini sangat ramai sekali. Namun yang patut disayangkan adalah adanya kerumunan di kawasan Asia Afrika kota Bandung. Selain adanya kerumunan, begitu banyak juga warga masyarakat yang memang tidak menggunakan masker sehingga harus diimbau berkali-kali oleh petugas kepolisian untuk tidak berkerumun dan juga harus menggunakan masker. Namun nampaknya itu tidak efektif karena kerumunan pun masih tetap terjadi dan masyarakat pun yang tidak menggunakan masker ini diberi masker oleh petugas kepolisian. Bisa saya
perlihatkan kepada Anda di suasana arus lalu lintas di kawasan Asia Afrika Kota Bandung ini padat saat ini kondisinya, begitu kendaraan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke kawasan Asia Afrika dan akan melewati alun-alun Kota Bandung ini hari ini malam ini sangat padat, begitu bukan hanya kendaraan yang padat, pengunjung pun terpantau padat hari ini begitu. Mayoritas memang pengunjung ini berasal dari Kota Bandung begitu, dan tak sedikit pula banyak pengunjung yang berasal dari luar Kota Bandung. Namun yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah kesadaran masyarakat sendiri terkait protokol kesehatan, karena memang yang menjadi perhatian pada malam hari ini karena berkerumun dan juga masyarakatnya tidak memakai masker, oleh karena itu masyarakat harus sadar bahwa protokol kesehatan sangat penting. Tidak hanya masyarakat Bandung, Reza juga harus sadar, kita berdua juga harus sadar, karena kita akan hitung mundur bersama untuk malam pergantian tahun di wilayah Indonesia bagian Barat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru 2022 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu dia perayaan malam tahun baru yang saat ini dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sukacita, resolusi, keinginan, harapan bisa terwujud ya di tahun 2022. Dan kita berharap bahwa protokol kesehatan juga tetap dijaga, tetap dipatuhi. Karena apa? Kita berharap semua sehat di tahun 2022. Jangan ada kasus baru, jangan ada lonjakan kasus baru COVID-19 begitu ya. Ya, jangan sampai nanti di bulan akhir Januari gitu kita melihat kabar, kita mendengar kabar bahwa kasus COVID-19 meningkat di Indonesia. Betul. Jangan sampai. Dan ini di studio Kompas TV sangat terdengar ya antusias warga, bagaimana mereka warga antusias untuk menyalakan kembang api mungkin di daerah Jakarta Barat, terutama di sekitar lingkungan Jalan Gelora ya. Kalau masalah Jakarta yang kita lihat saat ini di layar televisi Kompas TV adalah di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Itu ada Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak polisi yang saat ini berada di Bundaran Hotel Indonesia. Bagaimana tadi pada saat saya perjalanan ke kantor juga sudah mulai banyak sekali kendaraan malam hari yang melintas di wilayah ibu kota Jakarta. Yang Anda saksikan ini bagaimana suasana pergantian tahun di ibu kota Jakarta, tepatnya di wilayah Bundaran Hotel Indonesia. Penjagaan dari polisi terus dilakukan, tidak hanya polisi, TNI juga seperti Anda saksikan terlihat bersama untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan di sana. Yang biasanya kalau kita melihat tahun-tahun ke belakang, perayaan malam tahun baru itu terlihat meriah sekali sebelum pandemi meriah, di wilayah kelap-kelip kembang api di wilayah Bundaran Hotel Indonesia. Tapi sekarang di tengah pandemi pembatasan perayaan tahun baru juga dilakukan. Imbauan untuk tetap di rumah saja terus digalakan oleh pemerintah. Kita berharap bahwa protokol kesehatan wajib dipatuhi di tengah pandemi COVID-19, terutamanya dengan merebaknya varian Omikron seperti saat ini. Betul, nanti kita akan mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di wilayah Bundaran HI, terutama di wilayah perayaan malam tahun baru di sekitar DKI Jakarta begitu. Betul. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke rekan-rekan yang sudah tergabung bersama kami di sini. Tadi kita akan melanjutkan dari wilayah Bandung, Jawa Barat ya. Reza, jadi tadi Anda juga menyampaikan bagaimana itu juga suasananya masih ramai. Jadi seperti apa usaha kepolisian dan juga pihak TNI untuk mengurai kemacetan di situ, karena terlihat ini panjang sekali begitu mobilisasi warga di sana. Mengurai kemacetan memang tampaknya cukup sulit karena sejak pukul 9 tadi usaha itu sudah dilakukan oleh petugas kepolisian, bukan hanya mengurai kepadatan arus lalu lintas, namun kepolisian juga dan pihak TNI juga tadi berupaya untuk membubarkan warga yang masih berada di kawasan Asia Afrika. Namun memang masyarakat harus memiliki kesadaran yang sangat tinggi begitu, karena memang ketika sudah diimbau untuk membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing, namun masyarakat tetap saja berada di kawasan Asia Afrika. Reza dan juga Valen. Oke, itu dia bahwa masyarakat juga harus sadar untuk tetapnya walaupun sudah terlanjur berada di pusat keramaian, kita berharap bahwa untuk menjaga terus memakai masker, menjaga jarak, walaupun itu sulit begitu ya, tapi kita berharap bahwa tidak ada penyebaran COVID-19, terutamanya varian Omikron. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana pergantian tahun, bukan pergantian tahun lagi, bahkan sudah masuk tahun 2022 di wilayah Medan, Sumatera Utara, ada Jaka Priyatna di sana.
Jaka, seperti apa kemeriahannya? Saya lihat di sana antusias, terutama warga di sana merayakan pergantian tahun 2022. Dan selamat tahun baru buat warga Medan juga yang sudah masuk di tahun 2022 saat ini. Jaka, boleh silahkan laporannya. Ya, selamat malam Reja dan juga saudara. Dapat kami informasikan untuk suasana pergantian tahun ataupun malam tahun baru saat ini saya melaporkan dari kawasan Kota Medan. Ini memang untuk di pusat Kota Medan terlihat tidak ada keramaian yang begitu meriah dari warga Medan untuk memadati lokasi-lokasi di sini karena memang sudah dilakukan beberapa kebijakan dari pemerintah kota untuk terus bisa melakukan keamanan di tengah pandemi COVID-19 dan juga untuk bisa mengurangi ataupun mengantisipasi euforia masyarakat Kota Medan yang mungkin nantinya dapat menimbulkan kerumunan ataupun keramaian ini. Polda Sumatera Utara juga bersama dengan pemerintah Kota Medan dan juga pihak terkait lainnya seperti TNI dan juga Satuan Tugas Gabungan ini melakukan penyekatan di 110 titik jalan di kawasan Kota Medan. Ini sudah dilakukan sejak pukul 19 malam tadi dan akan terus berlanjut sampai pukul 6 esok pagi begitu. Dan untuk persebaran wilayah penyekatan ini sendiri memang dibagi berdasarkan wilayah satuan tugas dari kepolisian, yaitu di wilayah Polsek Medan Area, Polsek Medan Timur, Polsek Medan Barat, Polsek Medan Baru, Medan Kota, Polsek Medan Sunggal, dan juga Polsek Medan Helvetia. Dan selain itu, saudara, dari tempat saya melaporkan ini merupakan kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan yang juga menjadi ikon dari Kota Medan dan memang ini biasanya ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat ataupun warga Kota Medan. Ini memang sudah dilakukan penutupan untuk terus mengurangi euforia berlebihan dari masyarakat Kota Medan. Dan juga selain dari kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan ini, pusat keramaian warga Medan ini juga ditutup, yaitu adalah di kawasan Istana Maimun Kota Medan, Kampung Madras, kemudian juga ada di Kompleks MMTC Medan, Kompleks Cemara Asri, Kompleks JCT Medan, dan juga di Jalan Ring Road Kota Medan ini juga dilakukan penutupan dan akan terus kembali aktif setelah pukul 6 pagi esok hari. Ya, kembali Reza dan juga Valen. Baik, terima kasih Jaka, bahwa suasana di sana tidak begitu padat. Kita berharap bahwa tetap walaupun tidak begitu padat, tapi protokol kesehatan juga wajib dipatuhi untuk warga Medan Sumatera Utara ya. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya perayaan malam pergantian tahun di Surabaya Jawa Timur, di Bandung Jawa Barat, dan juga di Medan Sumatera Utara. Ya, tadi sesuai janji kita akan juga mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi terkini, terutama di landmark Jakarta. Kalau misalnya kemeriahan selalu terlihat di Bundaran HI, kelap-kelip kembang api, dan juga bunyi trompet. Kita mendengarkan di sana, bahkan saya juga sempat merayakan tahun baru di sekitaran Bundaran HI ya. Tapi sekarang ini dengan penuh keterbatasan, kita langsung akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV yang sudah berada di lokasi, tepatnya di Bundaran HI Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV ini, Putu Trisnanda di sana. Jadi Putu, di tempat Anda melaporkan saat ini, bagaimana kepatuhan warga? Ya, selamat malam Valen dan juga saudara. Sebetulnya untuk di titik yang ada saat ini, di mana rombongan juga dari Gubernur, kemudian Gubernur DKI Jakarta, kemudian ada dari Polda Metro Jaya dan juga jajaran lainnya, begitu, ini baru saja tiba di lokasi setelah meninjau beberapa lokasi lainnya. Kalau untuk di Bundaran HI sendiri, ini memang karena masuk dalam satu dari 11 titik lokasi di mana pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta juga dengan Polri mengadakan atau juga menyelenggarakan Crowd Free Night. Sehingga memang kalau kami pantau begitu di sekitar area ini tidak ada kerumunan yang terjadi. Memang dari jauh kami pantau ada beberapa aktivitas seperti misalnya kembang api dan juga suara trompet begitu. Tetapi kalau untuk di areanya sendiri ini kami pantau memang tidak ada kerumunan. Yang kemudian menjadi catatan Valentina dan juga saudara, sebetulnya adalah aktivitas-aktivitas di beberapa titik lainnya di sekitaran 11 titik yang melaksanakan Crowd Free Night atau pembatasan kerumunan. Di mana kalau tadi kami mendapatkan kesempatan untuk ikut juga berpatroli bersama dengan rombongan, kami pantau ada beberapa titik di mana masyarakat masih memiliki animo yang tinggi untuk kemudian menikmati malam tahun baru tidak dari rumah. Kami lihat tadi di beberapa titik diantaranya ada di Glodok, kemudian juga di beberapa persimpangan-persimpangan yang ada di daerah Kota Tua, ini masih ada masyarakat yang kemudian memilih untuk keluar. Memang sejumlah petugas kami lihat ini memantau dengan
cukup ketat begitu, memastikan bahwa masyarakat tidak bisa masuk ke titik-titik tersebut supaya juga tidak terjadi kerumunan di titik-titik itu. Yang kemarin juga disampaikan oleh pemerintah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa memang akan ada sanksi jika nantinya ditemukan baik itu institusi ataupun juga perkantoran atau bahkan masyarakat yang kemudian melanggar atau menimbulkan kerumunan. Terakhir, sesuai dengan peraturan dari Gubernur DKI Jakarta menyebutkan bahwa maksimal perkumpulan ataupun juga masyarakat yang diperbolehkan berada dalam satu lokasi adalah 5 orang, tidak boleh lebih. Ini juga yang kemudian menjadi catatan, padahal sudah dari jauh-jauh hari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa ataupun juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan di mana merayakan Tahun Baru dari rumah. Jadi catatannya adalah memang kalau kami pantau di lokasi ini tidak ada kerumunan, tetapi beberapa titik lainnya ini menjadi catatan. Bagaimana kemudian proses pemantauan ataupun juga crowd free night ini diharapkan juga bisa terjadi di seluruh titik yang ada di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Valentina. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda langsung dari Bundaran HI Jakarta.